perjalanannya kan nanti terus dimensinya macam-macam, Pak. Ya. Macam-macam. Walaupun tingginya masih bisa, ya, kita baru mau nyelesai ini SNI girder itu baru tahun ini loh, tahun depan lah paling ngelat itu tadi. Ya, jadi padahal di maksudnya penggunaan precast di Indonesia sudah masif juga ya Pak ya. Iya. Tapi kan kita perlu standar itu kan. Betul. General supaya ada keseragaman. Terus kemudian ada kita ada. Jadi kalau ada investor dari asing, kita sudah punya SNI-nya gitu loh. Selama ini kalau investornya dari luar negeri ya dia pakai mereka gitu loh. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya mereka akhirnya membawa produk-produk yang sesuai dengan standar mereka gitu loh. Nah, kita malah jadi bukan tuan rumah. Tapi kalau kita pada dengan konsep TKDN ya harus beli di sini dan kita ada SNI-nya gitu loh. Ini SNI-nya gitu. Ya jadi ukurannya memang bervariasi ya karena perkembangannya waktu itu kan memang belum standar, jadi masing-masing ya dia lakukan itu sesuai dengan dia mampu sejauh mana. Seperti misalkan tinggi balok, kemudian jarak antar balok itu bervariasi dan itu kita seragamkan. Walaupun kita juga mengerti bahwa kalau girder itu mereka sudah punya sarananya sih ya. Jadi kita tidak bisa sembarang terus untuk wah sudah pokoknya ukurannya segini gitu. Ya karena bisa terus kayak tiang pancang itu kalau di Indonesia mungkin per meter tuh ada tuh kelipatan 1 meter tuh ada 6 meter, 7 meter, 9 meter. Dan akibatnya apa? Akibatnya kan kita tidak bisa melakukan produksi massal dengan stok, misalnya stok dan nantinya ke arahnya nanti juga barangkali nanti ukurannya sudah standar aja, nggak usah pakai 7 meter, kadang-kadang 7,5 meter, 8,2 lah kan repot tuh. Gitu. Ya pokoknya paling kecil 6 terus kelipatan 3 itu 6, 9, 12, 15 gitu nanti diganti. Nah itu yang cita-citanya seperti itu supaya nanti pabrikan itu bisa melakukan stok ya, stok jadi pasti kebeli gitu. Kalau sekarang kita mau produksi ukuran berapa nanti kalau ukurannya nggak sama nggak ada yang beli nanti. Kalau itu udah jangka lama tuh gitu, jangka panjangnya seperti itu. Nah kayak girder itu kan ada juga yang coba-nyoba bikin sendiri, Pak. Tapi ya di lapangan tidak begitu mudah karena dengan tinggi balok, kemudian ada tebal web yang relatif sempit gitu, akhirnya malah jebol kalau letakkan dari kayu. Sekarang kan kalau ada girder itu kan standar kita kan konsultan tuh enak gitu. Sama ada pokoknya ada girder bentang misalkan 40 meter gitu. Terus nanti dia minta penawar dari masing-masing dari tester sudah termasuk stress-nya ya stress-nya masalahnya. Jadi enggak lagi kita kasih bebannya Pak. Bebannya ini kita inventarisasi kemudian reaksi bebannya ini gitu. Nah, ada kali-kali kan ada. Kayak gitu Pak antara pabrikan satu dan yang lainnya itu sama atau ya setiap pabrikan kan tentunya beda-beda gitu Pak. Ya secara sama Pak, secara total sama. Ada sedikit. Kalau lebar badan kan itu rata-rata 17 sampai 20 cm. Tapi kalau lebar atas sayap 8 cm. Tapi ukurannya itu kadang beda. Headnya itu kadang-kadang ada gitu. Karena memang nggak ada standarnya ya. Ya, ada gitu deh.
gambar udah biasanya udah cukup ngutip dari desain bahan dan data udah pokoknya bisa. Tapi kalau yang investor itu tidak, kadang-kadang mereka bagaimana mendapatkan desain yang efisien menurut mereka. Kadang-kadang jaraknya jadi variasi, jarak baloknya itu bisa 2 meter, 2,1 meter, dan 1,85. Nah itu jadi macam-macam itu. Ya secara prinsip kalau di mana di customer di plat cetak itu ya Anda mau berapapun asal cetakannya ada ya bisa. Jadi kalau pabrik kalau dia ada minta jarak baloknya 1,5 bisa, kalau minta jarak baloknya 2,1 bisa gitu. Kalau panjang baloknya 40,2 bisa, 40,8 bisa. Karena fleksibilitas cetakan gitu. Yeah. Ya itu. Tapi kan jadi lucu gitu, jadi aneh. Saya itu di 2010 Pak, 2010 itu pernah project itu ya pakai precast tapi gedung gitu, precast cuma kita fabrikasi sendiri Pak. Iya. Nggak pabrikan ini apa namanya, maksudnya bukan pabrikan ini ya. apa namanya cetak juga di apa namanya di site gitu. Cuma memang ya kan karena maksudnya saya kan di kontraktor, jadi dari awal memang nggak didesain sebagai precast sebenarnya Pak. Jadi precast ini sebagai metode konstruksi jadinya. Jadi karena waktunya yang sangat mepet, akhirnya kita apa namanya metode konstruksi bangunan kita jadi apa namanya kita ubah jadi precast gitu. Jadi memang akhirnya karena itu maksudnya itu sebenarnya desain konvensional, terus kita akhirnya jadi apa namanya precast, ya kan modulnya jadi banyak ya Pak. Banyak ya. Jadi itu menyulitkan juga, jadi kan untuk apa namanya buat ini baloknya aja pusing gitu buat pengkodean balok gitu. Aduh. Nah itu nanti kan Pak Budi kan nanti ketemu apa cor-corannya di sambungan balok kolom ya. Iya ya. Pak. Nanti kan ketemunya ruwet, Pak. Iya, tapi itu juga kan dulu masih pakai kayak banyak penjagaran gitu kan Pak. Terus kita pakai di joinnya kita pakai grouting mutu tinggi kan gitu. Cuma ya kan karena ini susah, kadang nggak ketemu besinya kan saling nabrak-nabrak itu loh Pak. Jadi kadang di orang pekerjanya kadang diongkek-ongkek gitu. Itu kita sering istilahnya kita pakai linggis Pak, linggiser Pak. Jadi diongkek-ongkek pakai linggis itu bisa masuk. Linggiser. Terus ini Pak kalau plat itu Pak, kan plat itu segi 4 Pak, segi 4. Nah problemnya kita harus mempresisikan 4 sisi. Iya. Tapi nggak mudah itu. 4 sisi, 2 sisi masuk, 2 sisi lain nggak masuk. Dikasih ini nggak masuk, ini nggak masuk. Dulu, jadi konsepnya ini bukan 4, kalau yang betul plat itu tidak 4 sisi, dia hanya 2 sisi aja. Iya. Jadi ada trik-trik tertentu sehingga kita tidak terlalu tergantung. Karena kalau 4 sisi itu ukurannya pas, Pak. Ukurannya pas. Cetakan moldnya itu untuk plat itu presisi. Tapi begitu naik di atas kan baloknya kan nggak akurat, Pak. Yeah. Seperti tadi nabrak-nabrak balok itu. Iya. Akhirnya kan bergeser 1 cm, 2 cm. Iya. Kadang ketemu di ujung baloknya itu dikit banget ya. Kadang waduh. Ya kalau yang ekstrim maksudnya di bengkok-bengkokin itu. Iya. Nah, tapi bagaimana bengkokin ke tulangan kolomnya 19 mili ke atas kan susah loh. Jadi dulu platnya kita pakai hub slab gitu sih Pak, masih. Ya. Cuma ya jadi pertanyaan juga apa namanya, ini gimana kamu ngitung pertemuan antara, kan biasanya di hub slab kan ditambahin besinya kan nongol gitu terus digabungin jin doang kan Pak. Iya. Nah itu
Zaman dulu kan mungkin masih ini ya, kamu ngitungnya ini yakin ini gimana aman gitu, aduh. Ya mana aja. Nanti ada disinggung mengenai diafragma, Pak. Jadi memang Jadi peran dari salah satu yang penting itu adalah structural integrity. Jadi bahwa struktur itu harus yang benar-benar menyatu gitu, Pak. tapi memang ya itu pengalaman kami juga sih, maksudnya kalau ya tadi Pak, karena kan awalnya bangunan konvensional terus kita redesign jadi Ya, apa itu. namanya precast untuk ini cuma metode saja, itu kan effortnya juga cukup mending, maksudnya Ya. dari awal gitu kan memang itu didesain precast dan memang didesain kita dari awal memikirkan itu jadi precast, itu kan jadi lebih bagus ya Pak. Ya, itu kayak ada komponen-komponen lain yang apa kadang-kadang pengadaannya tidak bersamaan, Pak. Jadi seperti lift, ya, Iya, eskalator gitu. Itu betul Pak. berarti kan mesti memilih merek A, B, C, D itu. Iya, Nanti, nah, kalau yang konvensional ya udah ditinggal dulu kan. iya. Nanti setelah ukurannya jelas baru kemudian dipasang balok anak. Dan Iya, kan nggak bisa. Kalau iya sudah betul ya betul. jadi. Karena Iya, kalau sudah suban sampai ke atas, gimana mau masuk yang bawah? Ya bisa, tapi kan seperti kemarin saya bilang itu satu balok ukurannya cuma 4 meter atau 2 meter, tapi butuh satu crane, mungkin 4 orang tenaga. Ya kan jadi mahal itu per kubik batanya itu, Pak. ini sudah jam 2, saya mulai dulu aja nih Pak. Boleh, Iya, silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Gambiro yang sudah hadir di webinar di Sipilpedia Academy. Jadi sebenarnya mungkin Pak Gambiro di awalnya mungkin belum kenal saya, cuma saya tahu Pak Gambiro sudah lama di Bika Beton dan beliau sudah lama mengurus mengenai pracetak gitu ya, jadi engineer di Bika Beton gitu. Waktu itu saya lihat beberapa kali Pak Gambiro walaupun sudah purnah tugas masih ikut short course gitu, jadi keinginan untuk belajarnya luar biasa gitu, makanya saya langsung japri beliau untuk bisa ngisi webinar di Sipilpedia Academy, karena saya tahu pas ilmunya beliau sangat banyak ini terkait dengan pracetak gitu ya, jadi mungkin nanti bisa jadi pencerahan ke teman-teman semuanya, jadi bisa jadi pengetahuan ke teman-teman semuanya, karena memang kalau di luar negeri itu pracetak sudah sangat sudah familiar sekali ya, hampir semuanya sudah di pracetak malahan gitu ya. Cuma mungkin di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama juga, kayak tadi saya cerita, saya di 2010 juga sudah buat gedung yang precast gitu ya, cuma walaupun mungkin masih sederhana gitu, tapi perkembangan ke sini juga sebenarnya di Indonesia sudah mulai berkembang, khususnya di Jakarta juga beberapa saya lihat rumah sakit atau gedung itu juga pakai precast, terus beberapa rusun itu sudah pakai precast juga gitu. Tapi mungkin belum semasif yang di luar negeri ya. Jadi mungkin nanti hari ini Pak Gambiro akan sedikit sharing gitu ya mengenai sistem pracetak khususnya untuk bangunan gedung gitu. Nah, mungkin sebelum memulai webinar hari ini, mungkin saya bacakan dulu, mungkin ada sedikit ya mungkin aturan ya di webinar ini. Tadi ada beberapa yang sudah nanya absennya mana, jadi untuk sertifikat webinar, jadi di webinar ini kita tidak ada absen, kita hanya ada feedback, jadi kami untuk sertifikat webinar, teman-teman harus mengisi feedback gitu ya. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta webinar yang hadir di webinar dan mengisi feedback. Jadi kalau teman-teman nggak ngisi feedback, nanti sertifikatnya tidak akan terkirim. Link feedbacknya nanti akan dikirimkan saat sesi diskusi. Jadi pastikan teman-teman ngikutin webinarnya sampai akhir gitu. Kemudian waktu ngisi webinar, pastikan datanya sudah benar sebelum disubmit, karena kita ambil data sertifikat itu dari data feedback. Pastikan namanya, gelarnya,
terus nama emailnya itu, terus nomor WhatsApp-nya juga jangan sampai salah gitu ya. Terus materi webinar itu hanya kami sampaikan di grup WA webinar. Tadi sudah kami sampaikan, nanti mungkin akan kami sampaikan lagi di grup webinar. Teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung di grup WA-nya. Linknya ada di pin chat atau mungkin teman-teman yang di YouTube ada di pin YouTube juga. Kemudian untuk pertanyaan teman-teman nanti bisa tuliskan pertanyaannya di Q&A gitu ya. Nanti pertanyaannya akan kami moderasi, jadi kami hanya tampilkan yang sesuai dengan topik kita saja. Jadi nanti kalau nggak sesuai nanti kita nggak akan tampilkan. Pertanyaan akan kita jawab sesuai dengan urutan vote yang paling banyak. Jadi yang paling banyak ya nanti. Dan mungkin kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi nanti mungkin kita hanya jawab sesuai dengan waktu kita saja. Karena pengalaman kita itu pertanyaannya setiap webinar itu hampir biasanya sampai sekitar 50 sampai 100 pertanyaan. Jadi cukup banyak pertanyaannya. Jadi mungkin kita tidak bisa jawab semuanya. Terus kemudian untuk rekaman webinar, jadi webinar ini nanti akan direkam, nanti rekamannya akan kami sampaikan di grup WA. Kami infokan kalau sudah bisa diakses teman-teman semuanya. Terus kalau umpamanya nanti ada gangguan terkait dengan webinar ini, mungkin teman-teman ada yang layarnya nggak muncul atau suaranya nggak muncul gitu, silakan di restart dulu browsernya, di refresh browsernya. Kalau masih tidak bisa, teman-teman nanti bisa akses via live streaming YouTube. Mau di Bigmarker atau live streaming YouTube sama saja gitu ya. Terus mungkin khusus hari ini kemarin Pak Gambiro sampaikan mungkin nanti kita akan ada break waktu istirahat, waktu sholat asar ya Pak? Iya. Jadi mungkin kita akan break nanti waktu sholat asar bagian Jakarta, nanti kita akan break dulu sekitar 10 menit untuk sholat, nanti kita bisa lanjut lagi supaya mungkin nanti sesi diskusinya nanti kita bisa waktunya agak lebih enak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk membuka hari ini. Untuk berikutnya saya sampaikan ke Pak Gambiro untuk memulai webinar hari ini, Pak. Mungkin bisa di-share screen dulu, Pak. Screen yang entire screen aja Pak nanti. Entire screen, yang screen aja, oh ya. Share konten, kemudian yang screen, kemudian yang entire screen aja Pak. Ya. Terus ini masuk ke itu ya, sebentar. PowerPoint-nya terus? Share konten dulu Pak. Oh, share konten. Baru share konten. Kemudian pilih yang screen. Nah, sudah, terus masuk ke PowerPoint-nya. Nah. Split screen enggak ya? Oh enggak Pak, langsung karena kita sudah lihat layarnya Pak Gambiro. Nah itu di hide aja Pak, klik hide. Yap. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, mungkin bisa di fullkan kalau mau ini Pak. Iya. Oke, nanti. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan cerita banyak mengenai precast, terus khususnya untuk gedung. Jadi untuk banyak yang belum dari kita belum banyak banyak mengetahui mengenai precast gedung, terutama dengan detail-detailnya. Tapi
Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsepnya saja ya, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Kalau di Indonesia itu perkembangan aplikasi untuk gedung itu sebenarnya sudah cukup banyak. Ya, kami dulu di Ika Beton juga sudah banyak membangun di sini. Kemudian kalau di Jakarta itu diantaranya dulu ada Menara BDN, Menara BDN sekarang Bank Mandiri ya di Tamrin ya. Kemudian ada di Menara Bukopin yang di Pancoran. Terus yang besar-besar itu kemudian ada beberapa rusun ya di seluruh Indonesia. Terus di Surabaya banyak ya, ada gedung BPD Jatim, kemudian ada di Tunjungan Plaza, Tunjungan bagian dari Tunjungan ya. Saya sudah agak lupa karena udah lama banget itu. Tapi kemudian perkembangannya cukup cukup signifikan lah. Jadi pada hari ini saya akan cerita mengenai beberapa hal mengenai komponen pracetak. Itu yang pertama, kemudian mengenai perencanaan struktur, terus kemudian ketiga mengenai alat-alat sambung, terus keempat mengenai material handling, ketiga, terakhir adalah instalasi. Jadi memang cukup banyak, kalau dibuka satu persatu memang mungkin nggak bisa selesai dalam satu hari. Kalau bicara sistem pracetak itu adalah kita harus bicara mengenai ya, jadi umumnya selalu dibicarakan itu. Pertama adalah kecepatan dalam konstruksi ya. Jadi kalau suatu konstruksi itu biasanya ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah seperti membuat casting, kemudian perakitan tulangan, kemudian ada pengecoran dan perawatan beton. Nah, di dalam konstruksi, di dalam precast itu memang itu beberapa pekerjaan sudah dilakukan dulu di pabrik ya, seperti pembuatan komponen pracetak, sehingga di lapangan hanya dipasang komponen-komponennya itu. Jadi memang kalau kita dengan di Cina itu bisa cepat ya, cepat memang, tapi sama aja dia harus disiapkan dulu di lapangan, di pabrik, baru kemudian dipasang. Dan memang kalau di Cina memang royoan itu ya, jadi kalau alat beratnya bisa tidak 1-2 tapi bisa puluhan itu, sehingga mereka bisa cepat. Terus kemudian kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu karena kita tahu bahwa kalau kita cor tempat untuk bangunan bertingkat, itu makin tinggi ke atas juga makin susah ya, karena kita ngirim beton itu kan dari dasar ke atas, ke lantai 10 atau ke lantai 20, pasti butuh waktu. Nah, butuh waktunya itu kekerasan kenyalannya atau selamnya sudah bisa berubah. Nah, kalau sudah berubah gitu nanti pas pengecor ke tempat yang direncanakan bisa tidak sempurna. Ya, nah, itu yang kemudian apalagi sampai 20. Sebagai ilustrasi, kalau gedung Burj Khalifa itu dia perencanaan betonnya ditanganin oleh pakar ya, setara S3. Dia benar-benar lantai 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya itu beda-beda karakternya ya. Karena dia tidak menggunakan beton yang dibawa ke atas ya. Jadi tapi betonnya itu dibuat di bawah kemudian dipompa ke atas. Terus kemudian ketahanan terhadap api dan durabilitas itu telah keawetan ya, artinya karena betonnya bisa menggunakan beton-beton yang lebih padat ya, dan kekuatan yang tinggi, maka dia bisa lebih awet. Kemudian bisa menggunakan pressing, yaitu di mana kita bisa perbandingan rasio antara bentang dan ketinggian balok atau kedalaman itu lebih besar, sehingga lebih sedikit penggunaan material. Kemudian ada beton pracetak arsitektur, permukaan bentuk, finishing dan warna yang atraktif ya. Terus kemudian yang ke-6 kontrol temperatur dan akustik, 7 konstruksi segala cuaca.
Jadi kalau kita ngecor di lapangan, biasanya selalu ada kendala masalah cuaca ya. Biasanya dimulai karena kalau dimulai dari pagi sampai siang itu panas dan tidak baik terhadap beton. Nah, maka kalau pabrik itu kan dikerjakan di pabrik yang tidak tergantung dari cuaca, bisa mau pagi, siang, sore itu karena tertutup ya. Kemudian konstruksi segala cuaca. Kemudian komponen apa yang bisa dibuat? Yaitu ada lantai, balok, kolom, bangga, dinding, dan fondasi. Ya. Nanti kita coba cerita satu-satu. Terus komponen berdasarkan fungsi, ada arsitektur, struktur, utilitas. Kalau arsitektur ya mungkin fasad, ya, kemudian ada ornamen-ornamen tertentu, kemudian struktur, ada itu lantai, balok, kolom, bangga, dinding, fondasi. Ketika utilitas seperti kemudian UDH, gorong-gorong, ya, kemudian ada tiang penerangan, ya, dan lain sebagainya. Tadi ini sudah ya, jadi kalau kita lihat ilustrasinya adalah seperti ini ya, gambarannya kita ada satu hal ya yang kita bisa lihat ya. Jadi Prajata itu, konstruksi Prajata itu efektif kalau bentangnya panjang ya. Jadi kalau bentangnya pendek-pendek itu nggak ada akan mendapat keuntungan, tapi harus panjang. Ya, nanti bisa ada 8 meter, 10 meter, 20 meter gitu. Nanti kita kalau cuma 4 meter itu tidak akan efektif. Jadi Prajata dibuat dengan tinggi sekitar separuh atau tahun ini half slab ya. Half slab itu lantainya itu dibuat separuh, ya. Kemudian rangkaian tulangan dicor lagi, half slab lagi supaya nanti dia bisa berfungsi sebagai plasma. Beberapa plat percetakan dikasihkan utamanya kalau standar. Kemudian pembangunan half slab dilaksanakan antara lama dan bahan. Dan ini betul-betul banyaknya ada dengan kasar dengan manual gitu ya. Tapi ada yang menggunakan apa itu semprot ya. Semprot permukaan tanahnya itu masih basah, tapi sudah dibuat disemprot dengan semprot set gitu. Dengan beberapa material yang sifatnya untuk kader ya, lambat permukaan itu. Supaya nanti kelihatan batu-batunya karena asumsinya bahwa tanpa dipas itu walaupun sudah dikasarkan dengan istilahnya di awal itu dia tidak ada omongan tahun-tahun yang bisa mengurangi lekatan antara beton lama dan baru. Nah, lantai jangan saja dapat komposisinya sebagai casting ya. Jadi ada dua pendekatan ya. Ada yang lantai jangan sebagai plat komposit atau hanya sebagai plat casting. Ya, ada dua pendekatan ya. Jadi kita harus hati-hati, tapi biasanya kalau untuk gedung ya kita buat plat komposit supaya efektif di dalam biaya ya. Berat perlu mempertimbangkan kemampuan alat angkat. Jadi salah satu pertimbangannya adalah kemampuan alat angkatnya. Aplikasi untuk lantai gedung, jembatan, dan dermaga. Kemudian ada full depth slab. Plat Prajata dibuat dan tinggi penuh sesuai rencana. Beberapa plat Prajata diintegrasikan dengan struktur utamanya. Balok menggunakan alat penampat mekanik atau stek yang ditutup dengan beton cor setempat. Tidak memerlukan pekerjaan beton cor setempat dalam kualitas yang banyak, jadi berkurang, jadi tidak sebanyak tadi kalau half slab. Integrasi komposit melalui sambungan antara plat dengan balok. Jadi nanti ada yang disebut dengan diafragma, ada disebut dengan structural integrity. Jadi ikatan antara plat dengan balok itu harus ada, jadi tidak bisa ditaruh begitu saja ya. Kemudian berat penuh full depth slab lebih besar daripada berat plat penuh, plat separuh sorry. Jadi memang itu yang harus berarti kan kebutuhan alat angkatnya harus cukup atau tidak. Pemasangan plat lebih cepat ya karena tidak ada masang casting lagi. Aplikasi untuk gedung. Nah ini adalah bentuk-bentuk full depth slab
ya. Tapi ini di lapangan sebutannya bukan full depth slab, tapi 3/4 slab. Ya, jadi karena kalau ini kan yang ini full ya, karena penuh full. Kalau ini di tengahnya juga full dulu, tapi pinggirnya enggak. Ini supaya mengurangi pekerjaan cor di lapangan. Tapi orang biasa menyebut 3/4 slab, berarti ya ini orang lapangan aja yang bilangnya gitu. Jadi kayak dulu kalau teman-teman biasa naik Metro Mini itu ada bis 3/4 itu. Nah itu jadi tanggung, kecil yang enggak, besar yang enggak. Karena kalau bagi yang jangkung itu masuk ke 3/4 Metro Mini ya sundul dari kepalanya. Nah ini adalah kalau di dalam aturan adalah plat dengan rib atau plat berusuk ya, plat berusuk. Nah ini dibuat dengan mesin sebetulnya, namanya slip former. Nanti ada penjelasan sedikit ya, jadi supaya pada waktu diletakkan di atas balok dia cukup kuat tanpa ada peranca ya, sehingga dia langsung bisa dicor. Kalau tipis seperti ini, nah dia kemungkinan masih perlu peranca. Dan ini adalah plat-plat cetak yang disebut hollow core slab, tadi sudah dibuat secara mesin ya. Jadi platnya berlubang-lubang ini untuk mengurangi berat ya. Terus kemudian panjang hingga 20 meter ya, tapi mungkin di Indonesia tidak sampai segitu karena tergantung, karena alatnya harus berubah ya. Lubang berfungsi mereduksi berat sendiri, sistem produksi extruder dan slip form ya, nanti dijelaskan. Betulnya kering atau selam rendah ya, tidak perlu overtopping, bentuk dan ukuran lubang bervariasi. Nah, bentuk dan lubang bervariasi ini ada yang ngikutin standar, ada yang bisa didesain sendiri dan bahkan bisa dijadikan paten ya. Jadi kalau ada produsen yang bentuknya aneh, ya boleh aja dia mematenkan lubangnya itu. Kemudian implementasi pada rangka gedung itu plat satu arah, rangka satu arah, dua arah, ya. Rangka satu arah efektif clearance ya, rangka satu arah efisiensi dan pemasangan instalasi MEP, rangka satu arah dengan balok perimeter. Jadi ini yang modelnya seperti ini ya, jadi bisa kita pasang balok, kemudian platnya di sini ini kita bisa 8 meter minimum sampai 20 meter. Nah, sehingga kita bisa efektif di dalam pemasangan itu. Cuma kalau di Indonesia memang kita disarankan masih menggunakan balok-balok ini. Jadi kalau yang di negara-negara yang lain itu menggunakan balok perimeter, berarti balok di luar gitu. Nah, analisanya di sini sangat efektif gitu. Kalau menggunakan balok-balok yang di arah sini, maka kita harus memperhatikan cara pemasangannya. Jadi tidak bisa tepat kadang-kadang. Kadang balok ini, hollow core slab ini biasanya lebarnya adalah 1,2 meter. Ya, jadi belum tentu nanti 1,2 itu ketemu bersih. Nah ini adalah bentuk-bentuk lubangnya ya rata-rata. Ini fabrikasi ya memang tergantung alat-alatnya ya atau jenis mereknya ya. Nah tadi saya bilang mengenai extruder dan slip former. Jadi extruder itu beton dipadatkan sambil didorong dengan komponen berbentuk lingkaran bervariasi sambil mesinnya berjalan. Hasilnya adalah hollow core slab. Kemudian ada slip former. Slip former itu beton di dalam cetakan khusus digetarkan sambil mesinnya berjalan. Nah, ini menghasilkan bentuk-bentuk tadi plat berusuk. Bisa juga dia menghasilkan hollow core slab, tapi tidak serapi mesin extruder. Jadi pilihan saja ya. Aplikasi hollow core slab ya. Selama ini kan yang banyak pakai adalah bangunan-bangunan pabrikan, bangunan pabrik ya. Kemudian bangunan-bangunan yang lain ya, lantai gedung bertingkat. Ini untuk lantai untuk tribun ya, tribun. Nah di Indonesia ini mungkin ya karena mungkin belum terlalu familiar dengan penggunaan hollow core slab. Sebetulnya kalau bentang panjang itu sudah banyak dipakai, tapi lebih banyak usernya atau pemakainya itu dari asing. Kalau dari Indonesia biasanya tidak terlalu mungkin belum terlalu familiar. Jadi kayak bangunan-bangunan yang kita sedikit
kita contoh seperti IKEA, ya, kemudian ada Ion itu menggunakan plat cetak seperti ini. Jadi efektif sekali. Jadi kalau panjang bentangnya seperti ini, berarti pengangkatan dari alatnya nggak efektif. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Nah, kemudian ada plat beton pracetak. Ini sebetulnya juga kalau menggunakan mesin khusus tadi ada extruder, ada slip former, itu hollow core slab. Tetapi kita bisa juga menggunakan cetakan khusus yang panjang ya. Jadi plat struktural terdiri dua batang vertikal yang dihubungkan satu sama lain oleh plat horizontal. Lebar diganda umumnya 40 sampai 30 cm dengan lebar maksimum 450 cm. Nah, terus kemudian ini bisa dibaca, tapi banyak digunakan untuk garasi parkir, bangunan besar, mall, gedung, ya, jembatan bentang pendek. Nah, ini mungkin belum ada pemanfaatan double T untuk bentang pendek, tetapi kita pernah masang double T untuk lantai jembatan, ya, rangka jembatan. Nah, itu dengan jaraknya sekitar 6 meter, 4 sampai 6 meter. Tapi sebetulnya bisa pakai segi jembatan. Jadi kalau kita mungkin di pedesaan yang sungainya tidak terlalu panjang, kita bisa pakai double T sebetulnya. Ya, itu karena dia punya kekakuan yang cukup. Ya. Salah satu yang ada dua tipe, yaitu ujungnya ini yang rata dan ujungnya namanya itu dead end, ya, supaya nanti bisa duduk di atas balok. Nah, ini kalau di dalam gedungnya seperti ini, ya mirip-mirip hollow core slab, cuma ada rib-ribnya ini. Karena ada ribnya, dia akan pasti lebih panjang bentangnya. Nah, yang terakhir kemudian ada bubble deck. Bubble deck itu sebenarnya lantai yang dibuat dengan menggunakan cetakan bola-bola. Ini sebenarnya bola plastik, ya, sehingga dia mengurangi berat struktur lantai. Ini bisa dibuat lokal, ya, dan di Indonesia memang belum banyak, tapi mungkin kedepannya pasti akan ada. Ada 3 tipe, yaitu kita bikin bubble deck sederhana dibuat dengan rangkaian tulangan dan bubble deck-nya, bubble-nya. Ya. Kemudian ada plat pracetak, ya, plat pracetak sebagai half slab, kemudian di atasnya nanti akan dicor. Nah, saya agak susah menerjemahkan karena filigree slab saya cari-cari namanya plat kerawang gitu, tapi ya sudahlah, pokoknya filigree slab kalau istilahnya di negara sana. Kemudian kalau beban utuh, ya, utuh itu sebenarnya jadi kayak hollow core slab, cuma kalau hollow core slab lubangnya memanjang, kalau ini lubangnya berupa bola. Ya, ini pemakaian itunya sama dengan hollow core slab dan double T. Ya, tapi kalau balok untuk bentang, ya, biasanya kita tidak menggunakan balok memanjang, ya, tapi langsung aja nih jadi seperti plat tanpa balok, ya, istilahnya tapi di Indonesia kan mungkin tidak diizinkan, jadi tetap bisa menggunakan balok. Ya, jadi flat slab, ya, sebagai flat slab. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di peraturan di tabel 12 SNI 1726 itu sebenarnya boleh, ya. Cuma ada pembatasan, ya. Jadi mungkin nanti bisa ini. Kemudian balok beton pracetak, ya. Sebetulnya balok beton pracetak itu umumnya berbentuknya segi 4. Ya. Ya, tapi kemudian sebenarnya efektif kalau kita menggunakan L, ya, karena untuk dudukan ini, untuk dudukan untuk dudukannya ini. Jadi jadi ada yang berbentuk L, ada berbentuk T, ya, inverted T. Ya, kemudian ada yang berbentuk I, tapi ini kalau ini jarang, ya. Ini jarang. Kecuali kalau
membuat gedung yang bentangnya bisa 20-40 meter itu, ya jadi itu bisa. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Terus kemudian, nah ini detail-detail yang kita sebenarnya sudah punya SNI 9163 ya. Jadi yang berkaitan dengan emulasi bangunan itu nanti akan tercantum di sini. Jadi kalau baloknya berbentuk I, yang kita kadang-kadang ragu terhadap tumpuannya bisa retak, tapi kita bisa atasi dengan balok tipe T, ya. Kemudian kalau ada untuk double T, kita bisa bentuknya lebih rendah posisi ininya sayapnya. Nah ini detailnya. Nanti kenapa harus pakai ini? Ya, nanti kita bisa jelaskan fungsinya. Nah kemudian ini kolom. Jadi kalau kolom itu juga bisa dibuat pracetak. Ya. Dia duduk di atas korbel. Kemudian proses pengecoran yang maju dengan bantuan aksesoris standar. Kemudian kekawal sambungan kolom sama kaku dan sambungan kolom cor di tempat cor kontinu, perakitan yang aman, pemasangan kolom yang cepat, perakitan kolom yang cepat dan mudah, ya. Tidak perlu penyangga sementara selama tahap pemasangan, ya. Tidak perlu pengelasan di lokasi. Nah, ini yang ada metode-metodenya yang kalau ini ini tempat sambungan dengan baloknya, dan kemudian nanti ada sambungan tulangan dengan kolom di bawahnya. Nah ini tipe kolom dengan korbel dan variasinya ya. Jadi untuk yang mudah dicetak ini yang ini ya. Ini yang ini. Tapi kok ke arah X-nya bisa, tapi Y-nya kita harus perhatikan juga. Nanti seperti ini ya. Nah, kolom itu ya, keunggulannya kolom precast itu tidak hanya untuk satu lantai, tapi bisa juga sekaligus beberapa lantai, katakanlah 3-4 lantai itu bisa dibuat di pabrik kemudian dipasang di lapangan. Nanti ada contohnya pada bangunan yang menggunakan multi kolom. Jadi kemudian ada yang paten ya, ini paten ya dari Obayashi ya. Jadi precastnya dibuat seperti ini ya, terus kemudian baru dirakit di lapangan. Nah, kita sedikit mengenai tangga pracetak itu ya kita bisa buat yang dengan platform tanpa platform. Di pasar ini duduk di platform yang sudah ada, kemudian dengan platform ya, dengan platform bawah, platform atas atau atas dan bawah. Ini tinggal variasi aja sebetulnya. Nah, ini tangga pracetak ya. Ini bisa dibuat dicor vertikal, bisa juga dalam posisi ditegakkan. Nah, pracetak itu sebenarnya tidak harus seperti itu tadi. Kita bisa bikin seperti ini juga pracetak, dan kadang-kadang suka takut para kontraktor itu, waduh, kalau bikin pracetak, cetakannya mahal, terus nanti cuma sedikit. Kita bisa bikin seperti ini. Jadi balok ya balok, kemudian ada plat-plat ini. Ini bisa dan cukup mudah lah. Jadi saya kira cukup mudah ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk tangganya. Nah anak tangga itu tadi kan bilang bisa dilepas. Anak tangga bisa dibuat seperti tempat duduk tribun ya. Jadi dengan bentuk seperti ini dia bisa dengan mudah didapatkan. Nah ini adalah saya memberikan salah satu contoh ukuran ya. Ukuran ada untuk yang umum, ada yang untuk disabel ya. Terus terang aja kalau di Indonesia itu kadang-kadang ngambilnya selalu 20 cm gitu. Nah ini kalau untuk orang-orang yang punya kendala disable susah gitu. Nanti makanya kalau di sana ada juga khusus ya. Nah karena kalau 20 kita kan nempatin ukuran tegel kan itu. Nah, tapi efeknya adalah
kita cukup sulit lah bagi yang orang udah lansia. Dan ini precast modular ya, precast modular yang mungkin sekarang sudah akan dikembangkan, jadi sudah berupa bangunan dinding ya, dengan ruang-ruangan yang nanti akan ditaruh di lapangan. Masih dalam kajian karena memang banyak yang harus diperhatikan, terutama masalah handling, kemudian sistem sambungan dan transportasi. Baik, nanti saya sebentar. Udah kelihatan gantinya ya? Sudah, Pak. Udah ya? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Ini yang paling sulit nih sebetulnya. Jadi saya buka tadi dengan komponen, nanti ini yang paling sulit, nanti terakhir ditutup yang ringan-ringan aja. Jadi kriteria desain gedung Bacita itu modular, ya. Bentar. Ya, modular. Jadi ukurannya ya apa ya? Misalkan balok kita tentukan lebar 30, ya diharapkan semuanya 30. Terus 30, tinggi 60. Jangan terlalu banyak variasi. Nanti kalau banyak variasi itu nanti akan mahal di sarana moldnya. Jadi itu yang harus perhatikan. Nah, tentunya berat komponen dibatasi oleh kapasitas alat angkat. Jadi kita harus perhatikan alat angkat yang kita tersedia. Cuman di Indonesia memang belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak. Jadi itu harus kalau kita mau kembangkan juga, dan kita harus banyak menggunakan alat crane yang kapasitas besar. Yang kalau saya pelajari itu crane-nya bukan crane yang tipe hammer, tapi yang crane yang berupa seperti apa ya, yang ada yang nanjak gitu, itu kuat ternyata kuat itu. Cuma kita harus lakukan itu disiapkan betul-betul. Jadi kalau kita masih membuat misalkan 1 juta rumah susun, kan 3 juta kan, 2 juta rumah tapak, 1 juta rumah susun itu. Nah, kita harus bisa menyediakan alat itu ya. Tentunya kalau didorong oleh pemerintah ya. Kemudian tata letak komponen. Nah, ini tadi yang sudah diobrolin dengan Pak Di. Tata letak komponen ini penting. Jadi kalau kita menggunakan konvensional itu kita meletakkan bentuk dinanya itu kan variasinya banyak. Ya, jadi nah, tapi kalau itu akan menyulitkan kalau kita konversi ke rata-rata. Itu jadi supaya lebih mudah mengaturnya. Kemudian kalau minimal ya, kalau anak-anak ya, jangan kalau tadi kita lihat di contohnya ini nggak ada balok anak ya. Kalau anaknya ya ini yang susah, nggak bisa misalkan kalau anak-anaknya konvensional pasti akan membongkarnya cukup sulit dan ke atas itu pasti waktu. Nah, kalau anaknya tidak ada kita bisa lakukan itu dengan cepat. Bata ringan sebagai dinding partisi. Jadi karena kita sudah tidak menggunakan balok anak, kita kan selalu punya mindset misalkan kalau kamar mandi itu harus pakai balok anak. Jadi tidak perlu. Ya, kita pakai dinding aja yang ringan. Ya. Kalau di luar negeri yang pakai dinding partisi yang biasa, yang memang kadang-kadang
kurang privasi ya. Tapi itu kalau untuk perkantoran masih bisa diakalin. Tapi intinya kan yang pakai batu bata itu yang seperti kamar mandi itu batu bata. Tapi kalau untuk antar kamar kadang-kadang bisa menggunakan partisi ya yang khusus lah. Tapi ringan gitu loh ya. Tapi kadang kalau batu bata sendiri kan berat itu ya. Kemudian yang kalau dinding bata harus kuat, stabil, tahan gempa, sistem sambungan mudah dalam pelaksanaan. Nah ini sistem sambungan ini terkait dengan gempanya ini. Jadi yang harus kita perhatikan. Mudah dalam pelaksanaan. Jadi kalau bikin pracetak tapi nggak mudah itu nanti nggak ada tujuannya tidak tercapai. Jadi menyulitkan kita. Jadi pokoknya dibuat semudah mungkin agar bisa dipasang dengan cepat dan aman. Nah untuk pracetak itu kita harus desain itu tidak hanya strukturnya tapi juga komponen pracetak ya. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan atau dipertimbangkan perencanaan komponen beton pracetak, stabilitas, kelangsingan dan tekanannya, peraturan ukuran dan berat transportasi serta pembatasan peralatan, metode pengangkatan, ketersediaan kapasitas derek yang tersedia di pabrik, penyelarasan yang aman selama ereksi dan komoditas toleransi, pemuatan tambahan jika diperlukan, beban konstruksi sementara, ruang penyimpanan, radius putus truk, lokasi lainnya, kekakuan dan defleksi trailer pengangkut, perlengkapan derek, ya, kemudian ada kapasitas perangkat pengangkatnya. Jadi itu kita harus mikir di situ. Jadi tidak beda kalau yang konvensional itu kan selalu desainnya berdasarkan layan ya, SLS atau ULS itu berdasarkan layan. Jadi nanti kalau sudah selesai ya seperti ini. Tapi enggak, kalau di precast itu memang kita perencanaannya agak sedikit ke hulu. Jadi precastnya juga harus diperhatikan sampai nanti kita membuat precast belum apa-apa sudah retak. Nah, satu hal yang penting lagi di dalam precast itu pada waktu ngangkat itu tidak boleh retak ya. Ya, jadi nanti kriterianya harus menggunakan modulus retak. Ya, persyaratannya ini sederhana aja, cuma ada beberapa ketentuan-ketentuan faktor modifikasi. Logikanya adalah bahwa owner tidak mau terima barang yang retak. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa beton boleh retak, ya boleh, tapi kalau sudah servis. Tapi kalau masih dalam proses produksi, ya dia tidak boleh retak. Kalau kan kadang-kadang kan owner kan bisa bilangnya, saya belinya tidak retak kok. Tapi kalau kita jawab, kan bahwa beton itu bisa retak Pak. Nah itu nanti. Nah ini peraturan-peraturannya. Jadi kalau di Indonesia sudah ada ya 1727, tapi kita bisa merefer yang terbaru ini 7/22 SCE ya. Ya tinggal rajin-rajin baca dan nah, kemudian ada SNI 1726 yang kemudian ini perhitungan beban gempanya ya, perencanaan gempanya pada gedung. Kemudian SNI 7834 ini metode uji kriteria penerimaan sistem struktur rangka bermikromomen. Jadi ada nanti kemana kita harus larinya, kita harus menggunakan 7834 itu. Ya, ini yang sangat populer ya. Biasanya kalau orang sipil kalau udah SNI 2847 itu sudah luar kepala. Jadi karena sudah undang-undang dasarnya ini ya kalau di beton itu 2847 jadi kan merupakan adopsi dari 318 ACI. Nah ini di precast khususnya ada bisa design book ya, kemudian di SNI 7833 ya, tata cara perancangan beton pracetak dan beton prategang untuk bangunan gedung. Nah, jadi sebetulnya peraturannya sudah banyak ya, jadi mungkin bagi teman-teman bapak-bapak yang mempunyai otoritas untuk menentukan precast bukan ya gunakan precast sejak desain dari awal, jadi tidak di tengah-tengah konvensional kemudian di tengah dilakukan review kemudian dilakukan modifikasi. Ini kadang-kadang buang waktu ya karena desainnya kadang-kadang belum tentu tepat kalau di precast. Nah ini salah satu contoh. Nah kalau kita punya
lantai seperti ini ya, itu ada balok anak untuk ini ya. Itu susah ya. Terus kemudian ada selasar. Nah ini kalau bisa diubah ya, diubah seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan hollow core slab atau double T, maka kita bisa memodelkan seperti ini, masih dengan adanya selasar. Ya. Nah kemudian kita bisa juga modelkan seperti ini, alternatif kedua. Kalau dibilang bahwa ya kita tetap pakai 4 sisi kan, tidak ada yang kosong kan, nanti perimeter tetap ada. Tapi kita bisa lakukan itu, kita dapatkan bidang-bidang yang sangat fleksibel. Ya, jadi nah ini kan kalau kita menggunakan balok anak ya, di sini balok anak ini sangat-sangat tidak efektif ya. Karena kalau kita mengereksi ini kalau kan 4 atau 6 meter, sementara ini cuma 2 meter, padahal crane-nya itu ya 4 meter, tapi ngangkat juga yang 2 meter, dan 2 meter itu ya tidak efisien ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya sudah, ini kan cukup 4 meteran gitu, atau 6 meter. Nah terus kemudian nanti kalau selasar, ya selasar taruh aja sini sesuai dengan denah arsitekturnya ya, apa. Nah ini salah satu proyek yang sudah dilakukan. Sebentar, minum izin. Enggak, Pak. Ngomong terus apa namanya kering dengar. Iya, benar. Wis tua, Pak. Jadi ini gedung yang pernah dibangun ya. Nanti ada videonya di bagian akhir ya. Jadi awalnya ya segi 4 gini kita memang sangat suka dengan model gini. Ya, tapi jarang juga yang model memanjang gini. Nah ini kita ubah. Jadi lantainya tebal 12 cm, plat 2 arah, two-way slab, ya. Memerlukan balok anak untuk memperkaku lantai. Jadi ini perlu balok anak. Kemudian memerlukan bagasian yang berancang yang terpasang kontinu minimum 3 lantai. Nah ini 3 lantai. Ya, kita harus pasang seluas ini, area ini. Bukan waktu yang lama untuk perawatan beton. Ya, jadi setelah kecor kita baru casting, baru dibuka seminggu, baru kemudian berikutnya ngangkat ke lantai berikutnya. Tidak dapat menggunakan benang yang panjang. Nah ini kan gitu, kalau benang panjang kan kita nanti akan biasanya kendalanya seperti di gedung parkir itu. Kalau terlalu banyak kolom, maka manuver mobilnya akan susah. Gitu. Dia harus bentang-bentang panjang. Ya, jadi supaya nanti mobil itu mudah. Ini salah satu buktinya kalau lihat aja nanti kolom-kolomnya pada ditabrakin sama pengguna. Terus kemudian kalau diganti dengan HSS atau double T, ya, plat 1 arah, tidak menggunakan balok anak untuk memperkaku lantai, ya. Ini dibuat ya strukturnya harus kaku juga, tapi bukan berarti tanpa perlu balok anak. Tidak bukan waktu lama untuk perawatan beton karena beton sudah jadi. Ya. Tidak menggunakan bentang yang panjang, dapat menggunakan bentang yang panjang sehingga murni balok anak. Nah ini mendukung konkret ini kalau namanya beton Praceta itu kan dia betonnya semennya itu bisa dihemat ya sehingga tidak mengganggu polusi terhadap semen ya dari semen. Bisa berfungsi sebagai rigid diafram melalui interaksi antara sambungan balsa, hollow core slab dan T-ganda dan balok. Nah ini nanti jadi tidak hanya sekedar ditaruh gitu aja, tapi juga harus dikatakan tertentu. Nah ini ada 2 pendekatan. Ya. Itu kalau lantainya bisa dipersoring. Ya, lantainya bisa dipersoring dulu sehingga bebannya itu sudah terlimpahkan sementara di soring-soring ini. Kalau di topeng perancah tidak ada momen saat pelaksanaan, ya dianggap tidak ada momen saat pelaksanaan. Perencanaan perulangan berdasarkan beban saat layan. Ya udah itu tadi ada pekerjaan pemasangan perancah dan bukan waktu untuk menyetelnya, mengganggu kegiatan pekerjaan yang lain. Ya, ini kemudian yang kedua unsoring. Nah, kalau ditumpu oleh korbel, ya,
pada kedua ujungnya terjadi momen saat pelaksanaan beban mati dan beban hidup saat konstruksi. Jadi ini sudah meledak dulu. Kemudian momen pada tumbuhan hanya berdasarkan beban hidup dan gempa. Jadi salah satu kelebihan dari pracetak model ini adalah beban hidup gempanya terjadi setelah ini menyatu, ya, monolit. Nah, karena hanya beban hidup dan gempa, ya, maka momen pada kolom berdasarkan beban hidup dan gempa saja, tidak beban mati. Jadi ya, sehingga ini bisa lebih kecil, ya. Ini ya. Oke. Nah, ini sedikit ilustrasinya. Jadi pada waktu kita naruh baro precast, itu bebannya adalah berasal dari balok dan beban sementara saat konstruksi. Sambungan balok kolom masih berupa sendi, masih belum dicor. Nah, setelah dicor, maka beban hidupnya bekerja. Ya. Namun balok kolom dibuat monolit dengan beton cor di tempat atau menggunakan pre-stress. Terus kemudian ada beban hidup dan mati. Nah, ini sudah bekerja. Terus kemudian ada beban gempa. Ya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, ini adalah sistem struktur yang bisa digunakan pada gedung. Nah, kita kan biasanya kan hanya selalu melihat yang frame saja. Tapi sebenarnya bisa juga dengan dinding geser kotak, box, kemudian dengan rangka yang diperkuat, kemudian ada dinding geser atau bearing wall, ya. Jadi banyak, ya. Tapi nanti yang kita singgung hanya yang angka saja. Nah, ada hal khusus, ya, yang khusus untuk untuk pracetak itu. Jadi desainnya itu ada 2 pendekatan. Jadi desain emulasi namanya. Ya, emulasi itu suatu pendekatan bahwa strukturnya itu monolit, bersifat seperti monolit, seperti, jadi kalau kita mau melakukan pendekatan SRPMK, kita bisa melakukan emulasi, desain emulasi. Jadi tidak semuanya desain emulasi, tapi kalau kita SRPMK itu harus menggunakan desain emulasi, atau nanti ada pendekatan dengan ujian sesuai SNI 7834. Jadi peraturan bangunan telah menjelaskan konstruksi beton pracetak akan sama seperti unit beton cor empat. Desain detail dan ini dikenal sebagai emulasi beton cor 4. Ini peraturannya masih baru, ya. Di Indonesia masih baru, 19 tahun 2023. Konstruksi monolit di lokasi sambungan kritis dan menyediakan sambungan pada seseorang menurut di lokasi tersebut. Jadi nanti sambungannya ada di sambungan dengan balok-balok, sambungan bekasnya ada di luar sini, di luar pastis. Sambungan emulasi melibatkan pengembangan tempat ulangan di seluruh sambungan di luar dengan pengembangan sambungan lewatan, pengelasan atau permekanisasi. Ada 3 jenis sambungan lewatan, pengelasan dan overload. Kemudian terus kemudian dengan sambungan dengan load berkualitas tinggi, tidak susut atau diberi kuat serta pada sambungan dan waktu penutup cor di tempat sembarangan. Jadi definisi dari ini jadi bisa dibaca dari peraturan. Kalau ada sama alasannya. Nah, ini rangkaian politis itu sebenarnya dia tetap bersifat seperti monolit. Makanya dia tidak dilakukan sambungan di sini. Sambungannya di sini. Jadi pembahasan jadi pastinya tidak disambungan kolom, tapi ada sambungan kolom yang monolit. Kuncinya sebetulnya adalah ulangan di sini kontinu, ya. Kontinu. Ini salah satu konsep yang dari Jepang, ya. Tapi di Indonesia sudah ada nih, kalau nggak salah sebetulnya masih berafiliasi ke Jepang juga. Ya, cuma kadang-kadang kan, wah Pak ngangkatnya gimana? Lah justru itu
ngangkatnya nanti berbentuknya T gini dah di lapangan di pabrik di pabrik seperti ini, ngangkatnya juga seperti ini. Nah, kita jangan membandingkan secara apple to apple dengan konvensional gitu loh. Nggak bisa, karena kita akan yang dikejar dengan precast itu kan adalah kecepatan pelaksanaan dan kualitas dari betonnya. Nah, itu yang harus dicoba kita harus pahami. Jangan kita kita akan berargumen di bentuk penampangnya. Jadi sambungannya bisa hanya satu saja atau bisa dua ya untuk bidang-bidang. Nah, ini adalah beberapa, ini bisa dilihat nanti di bukunya ya, bukunya SNI yang 963. Nanti kita kirim lah itu bisa. Ya, ini contoh-contohnya aja. Jadi yang penting sebenarnya ada kontinuitas. Nah, ini seperti ini. Ini tidak boleh terputus gini ya, tidak boleh terputus. Karena akan bukan monolit lagi. Nah. Tapi kalau walaupun precast, tapi ini sudah bisa menyatu gini, adalah bisa dianggap monolit. Nah, problemnya kan adalah kalau kita ketemu 4 sisi itu kan tulangnya bisa acak-adut itu. Nah, ada trik-triknya sebetulnya ya. Jadi yang kita ikuti. Nah, ini adalah beton monolit ya, jelas tadi tulang yang intinya adalah di sininya di sambungan balok kolom. Nah, ini sudah sama aja nih, sorry. Nah, kalau ada emulasi, ada juga bukan emulasi. Sambungan balok kolom menggunakan komponen logam seperti baja, profil berat baja, paut, paku keling, baja pertekan, dan lain-lain. Ada perbedaan kekokohan dengan struktur beton monolit. Perilaku struktur yang berbeda dengan struktur beton monolit dan diskontinuitas pada sambungan tulangan. Nah, ini tadi kalau tadi saya bilang ada kontinuitas. Nah, sekarang ini ada ketidakkontinuitasan. Jadi yang itu harus kita perhatikan. Nah, ini seperti ini ya. Ini nanti ada penjelasan sendiri ya. Ini namanya struktur hibrid ya. Hibrid. Nah, ini sambungan-sambungan dengan baja ini sudah perilakunya lain ya, sudah nggak monolit lagi. Artinya kalau kita menggunakan monolit itu hysteresis loop-nya itu membentuk suatu parabola yang istilah gemuk gitu. Karena ada proses penyerapan energi disipasi. Nah, ini beberapa contoh yang lain ya. Nah, yang penting di dalam placenta itu adalah integritas struktur. Ya, jadi intinya itu sebetulnya kemampuan struktur untuk menahan beban yang diinginkan tanpa kegagalan dan kerusakan. Pada beton placenta, integritas struktur dipastikan oleh penulangan, ya, sistem sambungan, pemasangan, desain, terus produk transportasi dan seterusnya. Terus mampu menahan kondisi ekstrim dan bencana alam. Nah, ini intinya pokoknya sambungannya harus kuat ya, tidak bisa terjadi kolaps, kemudian juga tidak boleh ada bagian struktur yang lepas begitu saja. Sambungan merupakan hal yang penting pada integritas struktur placenta, integritas dan kontinuitas struktural secara keseluruhan. Ya, jadi kalau dia digoyang dengan mendapat goncangan terhadap beban gempa ya samalah dengan monolit ya. Kemudian pembuatan beton pelacak monolitik atau beton bertulang hibrida. Jadi kemudian hibrid itu nanti komponennya campuran. Ya. Ketahanan struktur terhadap gaya seismik, transfer gaya efektif antara elemen placenta, tampilan estetika bangunan secara keseluruhan. Kemudian untuk memenuhi fungsi yang disebut di atas, bangun sambungan harus memiliki sifat struktural berikut ya. Jadi kok enggak ada sambungannya. Kelenturan ya, ini sambungan di sini. Ya. Kelenturan, kekuatan, tahan api, daya tahan, ya, kemudian perubahan volume. Jadi ini sudah sambungan-sambungannya sudah harus bisa mengantisipasi ini. Nah, ini integritas struktur. Kalau di dalam modular yang box itu, maka di sini harus disambung, di sini harus disambung, ya.
di sini harus disambung, nanti semuanya itu terikat gitu ya. Nah terus ini kalau tampak dari ini ya ada ikatan-ikatannya, semua tidak runtuh. Nah di dalam aplikasinya di dalam hollow core slab atau lantai double T, maka kita harus ada ikatan-ikatan dari lantai ke balok. Jadi ini suatu hal yang harus wajib. Ini toleransi nanti bisa dibaca aja. Ada toleransi produk, toleransi ereksi, dan toleransi antar muka. Ya. Jadi untuk memberikan kemudahan atau allowance di dalam pemasangan. Beton sebetulnya lebih mudah daripada allowance untuk baja. Ya. Baja ketat sekali karena jatuhannya mili. Kalau beton itu kan masih bisa ada celah berapa senti gitu. Ya tadi ini komponennya itu bisa berupa umumnya silang ya, silang vertikal ya, bisa juga 2 lantai sekaligus ya. Ada yang T, ada yang 1 per 1 ya. Nanti bisa berbentuk H gini ya. Ya nanti monggo aja. Kita kalau sudah gini tidak perlu lagi dulu kan ada testing ya, ada testing. Tapi ini tidak. Nah ini rangka bangunan memungkinkan gerakan lateral dan rotasi. Sambungan lateral menggunakan diafragma lantai dan antar tiap dinding geser. Jadi ini gedungnya bisa ini. Jadi kalau kita punya portal ininya sendi, maka dia dimasuk non emulated. Boleh dipakai. Kita harus testing. Nah nanti testing itu sebetulnya kita akan menentukan nilai R-nya ya. Nilai R-nya berapa. Kalau kita tes SRPMK kita bisa pakai 8, tapi kalau non emulated mungkin tidak 8 ya. Bisa 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 bisa juga. Nah, ini adalah precast sendiri sebetulnya kalau untuk rangka-rangka yang pendek ya, untuk rupo kita bisa pakai cantilever saja. Ya, jadi kita dirikan kolom 3 lantai sekaligus, kita pasang balok, duduk di atas itu, kita ikat supaya terjadi integrity, ya sudah selesai. Kolomnya adalah cantilever aja ngitungnya. Nah nilai R-nya kan nanti kita lihat berapa yang cocok. Ini kita lihat aja. Nah struktur beton protek non emulatif kita harus ngikutin 7834/2012. Kita harus lakukan pengujian. Nah ini salah satu bentuk pengujiannya yang bisa dilakukan di Puskim ya. Di Indonesia ada beberapa lab di PU, di Bandung, di Cilenyi ya, kemudian di ITB, kemudian ada di Unhas. Ya, cuma masalahnya jumlahnya masih terbatas ya. Ini dilakukan kalau tidak emulatif ya, tidak emulasi ya. Kalau emulasi sudah kita ngikutin detail-detailnya. Emulasi itu harus ngikutin ke aturan-aturan di dalam SNI ya. Nah ini adalah kalau kriteria penerimaannya itu ada. Kalau kita menggunakan SRPMK, maka kita ada 3 syarat yang harus diikutin, harus dipenuhin gitu. Dan ini bisa kita baca lagi ya. Nanti kalau nggak terpenuhi, maka dia akan turun R-nya menjadi rendah ya. Dari SRPMM atau SRPMB, dan tergantung kita. Nah ini adalah sistem strukturnya ya, momen, kemudian shear wall, kemudian ada dinding struktural, terus struktur box, rangka penahan momen. Ya. Ini nanti pilihan-pilihan aja. Nah kalau kita bikin rangka precast itu, nah ini kita bisa bikin shear wall ya, kemudian kolom, baloknya ini sendi saja nih. Bisa salah satunya. Atau kalau kita pengen ini tidak sendi, kita bikin monolit, bisa juga gitu. Kita ada beberapa variasi. Jadi supaya menjadi struktur yang bisa kita mengarah ke SRPMK. Kalau ini nggak bisa SRPMK, mungkin malah bikin SRPMB dan mungkin hanya untuk KDSA atau KDSB. Nah,
sistem rangka pemikul momen. Ya, jadi kita ngikutin ini aja yang nomor 567 ini. Ya. Jadi R-nya bisa 8, 5, dan 3. Nah kalau ini ya kita harus menggunakan emulator yang apa komponen baloknya sudah menyatu, sudah dicor tempat, sudah di pabrik ya. Baru kita nyambung ke balok. Ini kita harus kalau kita menggunakan sistem rangka pemikul momen. Nah, tapi kalau yang ini hanya tertumbuh biasa, maka masuk ke kriteria kolam dengan level itu kita bisa menggunakan tabel 12A ya, pracetak menang biasa dan pracetak biasa, pracetak menengah dan pracetak biasa. Ini coefisien responnya 443 ya. Syaratnya kalau ingin menengah ya, kita bisa sampai 12 fit sampai di EF. Tapi kalau kita ya, jadi kalau pracetak biasa ini tidak diizinkan ya untuk jam CCE. Ini tidak batas. Jadi nanti bisa itu 847 jadi pracetak menengah. Nanti kolomnya detailnya seperti apa, dinding itu detailnya seperti apa kan sudah ada. Nah kalau pengen momen khusus ya ini tadi bilang kita bisa ngikutin ini sistem ganda. Nah ini kita bisa ikutin ini. Jadi kalau kita pen itu bisa dipakai, maka kita harus ikutin sistem ganda itu dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kalau kita pengen pakai beton khusus ya, maka kita R-nya 7 ya. Kita tidak terbatas tingginya untuk KDS, BCD, EF. Tapi kalau kita menggunakan betulan biasa, ya kita terbatas hanya sampai C. Nah ini sistem ganda rangka pemikul menengah. Ya ini kemudian kita bisa ikutin ini ya. Ada nomor 2 dan nomor 6. Gitu. Nah kemudian ini rangka dengan rangka memikul momen beton biasa di ringkasan beton biasa. Nah kita harus ikutin yang F ini ya. Jadi hanya berlaku di KDSB, ya, tidak bisa berlaku di CDF. Nah kolom cantilever ya, kalau kita mau bangun ruko aja, ya, 2 lantai, 3 lantai, kita bikin precast, kita bisa pakai persyaratan ini. Ininya simple beam, tapi kolomnya cukup gede karena R-nya besar, R-nya 2,5, R-nya kecil hingga gaya momennya, gaya gempanya besar. Ya. Nah ini nanti sebetulnya satu itu yang tidak ada itu. Ya kalau mau bangun rumah tinggal di mana? Apa kolom baloknya harus SRPMK? Kan susah. Ya. Mana mungkin gitu tulangan ada confinement, ada gitu segala sebetulnya kan diizinkan atau yang disebut dengan beban gempa 2.500 tahun. Tapi itu banyak berlaku di KDSB ya. Jadi ya itu kan tinggal pilihan aja. Kalau kita mau mau pakai momen khusus ya sudah, ini kita pakai yang sistem G3 ini. Kita sampai 10 feet. 10 feet itu kan kalau kan 3 meter kan. 3 meter itu ya 1 lantai lah. Jadi memang susah sebetulnya. Tapi kalau kita pengen
yang sederhana saja kita bisa pakai satu. Nah, sebetulnya kan kelemahan di kita itu kan karena kita tidak ada alat uji yang maksimal lah. Gitu. Berarti kalau alat ujinya banyak, dia itu kita bisa sedikit agak berbeda dengan tabel-tabel itu. Ya. Nah ini desain minimumnya bisa dilihat langsung sama ya, cara bebannya sama. Ya, ini ada tempat garasi, parkir ya. Ini ada garasi truk dan bus. Kemudian beban helikopter. Nah, ini saya kira tidak banyak berbeda dengan yang lain, dengan yang biasa ya. Jadi ada beban seismik dasarnya, geser dasar, CS kali W, ya CS koefisien, W itu berat maksimum, perhitungan CS-nya bisa dilihat di sini. Nah, terus berikutnya terus, ya. Nah, nanti bisa diikutin aja nih, nggak terlalu sulit, cuma jelimetnya aja nanti, ya. Kan kalau yang kemarin ikut perencanaan gempa itu kan ya sudah seperti ini sama, jadi tidak perlu diulang. Ya. Oke. Nah ini ada pracetak itu ada pengembangannya, ada hal khusus. Jadi karena konsepnya itu kalau SRPMK itu dan strong column big beam. Jadi strong column big beam itu boleh terjadi sendi plastis, kemudian tidak runtuh. Tapi ternyata tidak memberikan keuntungan bagi thermal user. Walaupun nggak runtuh, tapi tetap aja bongkar gitu kan. Nah kalau itu yang nggak ada gunanya, ya. Makanya ada program pengembangan itu yang disebut dengan press. Ya, jadi nanti press itu, nah ini salah satunya adalah dengan perancangan momen khusus pracetak pasca tarik tanpa lekatan. Nah, ini apa nanti kita akan usut tuntas strukturnya apa. Nah, rangka pengumuman khusus beton pracetak pasca tarik tanpa lekatan merupakan bagian program PRESS, yaitu Precast Seismic Structural System. Jadi, sementara kita tahu bahwa ketika penguatan gempa, SRPMK sistem rangka pengumuman khusus kuat terhadap beban gempa yang ditentukan, stabil dan disipasi energi. Nah ini yang penting nih, ini disipasi energi. Jadi kalau SRPMK itu ada disipasi energi karena pembentukan sendi plastis. Terus ada pembentukan degradasi kekuatan dan kekakuan. Nah ini yang harus menjadi pendorong munculnya press itu. Struktur tidak runtuh, tapi struktur tidak bisa digunakan lagi, ya harus dirobohkan. Jadi apa gunanya kalau bagi ini, sehingga muncullah program press. Nah ada 3 ya, nanti ada 3 sistem hibrid murni ya, nanti kemudian ada sistem di ductile connector, ada sistem super hibrid ya. Nanti kita lihat. Sistem hibrid murni ini terdiri dari baja prategang, ya. Baja prategang dipasang di tengah tanpa lekatan, jadi tanpa pengecoran tanpa digabungkan dengan beton sehingga dia bisa bergerak dalam posisi elastis, dan kemudian dia akan namanya self centering, dia akan mengembalikan pada waktu gempa yang bukan maksimum, dia akan kembali ke posisinya. Ya, jadi itu namanya self centering. Jadi kemudian terus ininya tulangan, ada tulangan lunak ya, tulangan lunak yang bisa mundur sehingga dia bisa merupakan disipasi ya. Bahkan pada tertentu dia bisa putus sehingga beban gempanya teredam. Jadi itu yang pendekatan hibrid ya. Kemudian ada
digital ductile connecting system. Nah, ini paten ya, ini paten. Jadi strukturnya pakai baja lunak di sini, rod yang bisa melentur ulet ya, ductile. Nah, tapi bisa berperilaku seperti SLPMK. Nah, itu yang ini nanti strukturnya agak berbeda dengan apa yang namanya rangka gap open ya, rangka apa celah terbuka ya. Celah terbuka itu kan jadi sebetulnya balok dan kolom ini dibuat terpisah sehingga bisa merupakan celah itu. Nah, ini kemudian beda dengan yang struktur yang lain yang monolit di itu. Tapi kalau apa kita harus apa menggunakan cara itu kalau apa tidak tersedia sistem yang lain ya. Nah, ini kemudian ada namanya kalau ini hibrid ya, Dewi Duck ya. Dewi Duck itu salah satu perusahaan dari Jerman kalau salah itu. Ya, dia punya paten terhadap ininya karena root dia pakai root ya di sini. Kemudian yang super hibrid ya, kemudian dia dikombinasi dengan setelah apa unbounded post tension ya, self centering. Nah, ini yang bentuk aplikasinya seperti ini. Jadi bahan-bahan apa ini kalau terjadi kerusakan ininya yang diganti ya. Nanti dipakai lagi, strukturnya masih bisa berfungsi. Nah, kemudian ada sistem sambungan pracetak dikembangkan oleh salah satu anak usaha Wika Beton, yaitu tidak menggunakan sistem pre-stress, tapi menggunakan sambungan balok kolom yang cukup apa spesial, bisa berperilaku seperti SLPMK ya, jadi gitu kuat ya, tapi untuk bentangnya sih tidak panjang karena kan dia tidak menggunakan pre-stress. Ini semuanya sudah diuji. Nah, kemudian ada sambungan kolom ke pondasi. Jadi precast itu tidak hanya kolom balok ya, tapi juga ke kolom ke pondasi. Ini yang paling sederhana model apa pocket ya, pocket. Jadi ya, kolom dimasukin ke lubang ini kemudian dicor ya supaya dia menyatu. Jadi kalau untuk struktur yang seperti bangunan-bangunan pabrik itu bisa menggunakan cara ini ya. Murah ya, karena tidak menggunakan macam-macam. Nah, ini ada juga yang disebut kolom shoe ya. Ini salah satu alat penyambung. Jadi kalau untuk kolom ya, multi level kolom ya, multi story kolom, maka ini sangat baik ya karena sistem bolt ya, jadi dibaut ya, dan dia bisa berdiri langsung ya, Ini banyak dipakai di Timur Tengah ya. Nah, ini sambungan dari apa kolom dari pondasi ke dinding ya, itu menggunakan corrugated duct. Ya, intinya sambungan lewatan aja ini sebetulnya. Nah, ini groove coupler. Ya. Oke, ini nanti sebenarnya ada di sesi khusus. Nah, ini kemudian cara pemasangannya. Jadi yang membedakan ini stek-steknya cukup relatif kecil ya, jadi sangat mudah. Ya. Nah, kemudian ada tadi ada perencanaan diafragma. Jadi lantai pracetak itu juga harus diberikan peran sebagai diafragma. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa elemen, yaitu elemen batas, cord, drag strut, kolektor, longitudinal joint, transfer joint. Ya, jadi kita bisa lihat di denahnya ini ya. Biasanya ada bangunan-bangunan yang ada podium, ada loncatan bidang muka. Jadi itu harus, karena ini kemungkinan sobeknya besar. Dan untuk apa structural integrity ya kita harus jamin bahwa ini harus bisa melimpah ke sini ya. Tidak bisa kita bikin kemudian sendiri ke sini, nanti dia tidak bisa apa mentransfer. Nah, memang ada sedikit problem dengan penggunaan apa
ukuran atau penampang dari lantai pracetak. Oke, nah ini adalah pendekatannya ya sebenarnya sama ya. Seperti kalau kita lihat dari balok, ya dari balok itu kan bisa lentur gini ya, bisa lentur gini, kemudian dia perlu tulangan tarik, perlu tulangan tekan, gitu aja sebetulnya. Tapi kan lantai kan bisa macam-macam, tapi itu bisa di dilakukan analisa dengan software ya, apakah etaps, apakah sub itu bisa. Nah ini adalah sama seperti tadi untuk integrity kita harus ikatan di sini antara lantai dengan balok, kemudian plat lantai dengan balok juga dalam arah memanjang. Ya. Itu harus benar-benar Anda ya, jangan sampai dilewatkan. Ini saya lewat saja. Dan ini pola deformasinya. Dan ini pendekatan-pendekatannya ada yang diasumsikan segi rigid diafragma, ada yang fleksibel diafragma, ada yang semi rigid. Nah, ini masih belum seragam. Memang ada yang anggap pakai fleksibel, ada yang anggap pakai rigid. Ya. Nanti kalau rigid berarti sangat kaku. Kalau fleksibel mungkin karena hubungannya kan tidak diasumsikan sebagai sangat kaku. Nah, inilah handling. Nah, di dalam perencanaan komponen pracetak kita harus memikirkan handlingnya gitu loh, tidak hanya saat masang saja. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan panel-panel yang pada bagian tertentu kita harus dilakukan perkuatan tambahan, strong back kalau bahasa Inggrisnya, ya, tapi kalau kita lihat ya penguatan tambahan. Ya, jadi bisa dari profil siku maupun profil U ya, UNCMP atau UNP ya. Dan ini di buku PCM biasanya sudah tersedia, tinggal kita ikuti saja. Kalau mau simple, kalau enggak ya dihitung aja bisa menggunakan sub berapa momennya sih bisa digunakan. Dan ini saat handling ya. Jadi yang penting di sini adalah bahwa kemiringan ini ya, kemiringan ini bukan rupa sehingga disyaratkan tidak lebih kecil dari 60 derajat. Jadi jangan sampai ini 45 itu kurang baik ya. Jadi 60 saja, 60 sampai 90 karena akan berpengaruh pada perilaku kondisi karena ada gaya aksial yang akan mempengaruhi dari komponen itu. Nah ini kemudian untuk pakai tilting table, jadi ngecor plat itu kita menggunakan ini sehingga plat ini tidak retak, tidak melentur pada saat dilepas dari cetakan. Jadi itu penting. Jadi jangan sampai nanti kita pakai flat table ngangkatnya susah gitu, karena pasti retak gitu loh. Kalau retak nanti betonnya ditingkatkan, malah jadi nggak murah itu lebih mahal ya. Oke. Sudah masuk waktu asar, mau break dulu Pak? Iya boleh ya. Break Iya. dulu sebentar ya. Break dulu 10 menit ya Pak ya? Menit ya. Iya. Siap. Izin teman-teman semuanya kita untuk break sholat dulu nih, biar nanti pertanyaannya cukup banyak, jadi nanti teman-teman bisa diskusinya bisa agak lebih panjang mungkin gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di ini, di apa namanya Q&A, atau teman-teman bisa juga apa namanya baca-baca ya pertanyaan yang di Q&A dan vote ya. Nanti kita akan vote, kita akan bacakan pertanyaan sesuai dengan vote yang paling banyak. Karena pertanyaannya sudah hampir 50-an pertanyaan juga gitu. Kayaknya kita juga nggak bisa jawab semua pertanyaan. Jadi teman-teman juga bisa vote pertanyaan yang sudah ada biar nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Jadi kita izin dulu 10 menit untuk sholat asar.
ini telur lalat apa itu ya Pak? Apa bubuk? Oh, lanjut Pak. Udah? Iya, monggo Pak. Masih terkopi Pak ya? Masih Pak. Oke, baik, makasih. Kita lanjutin. Nah, placenta ini tidak lepas dari unsur-unsur namanya alat-alat penyambungnya. Jadi kita harus tahu kapan kita memakai alat sambungnya. Jadi nah, pertama sambungan lewatan, ya. Sambungan lewatan ini kita bisa gunakan, tapi asal kita ngikutin SNI 2847 ya Pak. Jangan asal lewat aja nanti. Jadi harus mengikuti SNI 287 atau ICI 318. Itu sudah aman lah ya. Kemudian ada sambungan mekanis, ini sambungan las, mechanical coupler, groove splice sleeve, tadi sudah disinggung di sebelumnya, dan precast atau column shoe. Nah, sambungan lewatan ini ya kita bisa ikutin ya di SNI 2847. Ini saya tuliskan pasal-pasalnya sehingga teman-teman semua bisa langsung menelusuri dengan cepat ya, dari penyaluran batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik ya. Terus kemudian ini syaratnya adalah ya kita harus hitung LD dulu ya. Kemudian ada tambahan 1,3 LD sebagai angka keamanannya ya, karena di sininya. Nah, terus kemudian ada hal-hal lain yang bisa digunakan ya. Kalau di bagian ujung itu biasanya kita menggunakan bengkokan siku ya. Nah, tapi kalau itu dilakukan kadang-kadang ini jadi penuh. Nah, ini salah satu alternatifnya adalah menggunakan heated bars. Jadi heated bars itu di SNI 2847 sudah ada aturannya ya. Jadi kita bisa pakai itu dan di Indonesia sudah tersedia. Jadi heated bars adalah jangkar yang terbuat dari tulang-tulangan yang disiapkan ulir yang kita pasang jangkar ujung kepalanya jangan sebagai kait di area tulang yang padat. Tidak cara bagi desainer mengurangi kepadatan terjaga. Tolong juga memiliki bar karena mendapatkan layar tonton mudah cepat pasang terutama pelatihan yang dapat dikunci dan memutar jangkar. Batang berkepala memberikan kekuatan tarik baik karena panjang jangkarnya yang spesifik. Pastikan yang baik terhadap tarik. Batang berkepala menawarkan menyatukan baik antar beton dan batang tulangan, mengurangi risiko salah-salah seperti silat tantang. Kemudian batang berkepala merupakan alternatif praktis untuk kait di area yang padat. Jadi itu yang mengapa kita menggunakan itu. Kalau ada berapa yang nanti ditanyakan langsung ke suppliernya. Ya kalau pengen mudah memang ada harganya. Kalau pengen murah ya ada kendalanya. Tinggal kita milih yang mana aja ya. Kemudian di KSNI sudah diatur di 25442 dan 25443. Sudah ada gambarnya, ada ketentuannya dan kita bisa ikutin. Ya. Ini adalah perilaku pada gayanya ya, jadi bisa kita pelajari. Saya kira lanjut aja. Kemudian sambungan mekanis. Sambungan mekanis itu bisa sambungan las dan sambungan
baut ya. Sambungan lat ini bisa menggunakan model ini lasan puntung. Nah, kalau apa di bahasa aslinya ya apa baffle ya, baffle part weld ya. Kemudian juga menggunakan las tindihan atau field weld. Tapi ini syaratnya ketat ya, tidak bisa sembarangan karena nanti kita lihat ya, pertama membuat ini kan nyambung sini kan tidak mudah di lapangan lagi gitu ya. Karena antara tulangan ini kiri dan kanan bisa tidak seas ya. Nah, kalau di ini kualitas lasnya susah dikontrol, tapi itu diizinkan. Nah, diizinkan. Ya, dengan syarat-syarat ya. Kita harus mengikuti AWS D14 ya untuk sambungan las pada baja tulangan. Jadi bisa dilihat syarat-syaratnya. Yang penting adalah dia tidak menggunakan las biasa memang. E70XX. Ya, jadi angka 15-16 nanti bisa dilihat ada aturannya di AWS. Jadi selalu bukan E60. Kalau yang biasanya E60XX, ini E70XX ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, jadi semuanya hampir bahkan E80 ya, E100. Jadi E60 tidak boleh digunakan. Jadi harus E70 ke atas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sambungannya ya. Ini couple mechanical ya. Jadi ada yang seperti ini. Ini rata-rata di grout. Nah, ini cuma gambar ya. Gambar prinsip panja ya. Jadi itu. Nah, detail-detailnya bisa dilihat di sini. Ada coupler yang seperti ini, tapi ini tidak segaris. Kemudian ada coupler yang sambungan antara tulangan kiri dan kanan. Ya, ini. Kemudian ada yang dipakai baut. Ada juga yang grout splice sleeve. Ya, grout splice sleeve. Jadi, nah ini kalau ibarat coupler yang ada tipe A, tipe B, tipe H, tipe R. Ini bedanya kalau ini kalau tulangannya tidak dalam posisi yang sulit ya. Jadi biasanya ini sudah fix atau ini masih bebas atau dua-duanya bebas ya, jadi masih mudah. Tapi kalau satu sudah mau fix, nah ini bebas, nah ini harus menggunakan tipe yang B atau tipe yang H atau tipe yang R. Jadi tinggal ada kelebihan masing-masing ya. Jadi ini biasanya ini dijepit dulu, kemudian ini ada batang di dalamnya, kemudian digerakkan, dia bisa mendekat. Nah, aplikasinya kemudian ada grout splice sleeve ya. Grout splice sleeve ini adalah bentuknya seperti selongsong ini ya. Selongsong ini, kemudian tulangan dari kiri, dari kanan ketemu di tengah ya. Dan terus kemudian digrouting, diisi di sini. Nah, ini kekuatannya pertama ada ininya sendiri ya, sini tabungnya sendiri, kemudian lekatan antara tulangan dengan groutingnya, kemudian grouting dengan selongsong bagian dalam ya. Dan panjangnya tidak sepanjang sambungan lewatan, tapi bisa pendek, itu sesuai dengan ketentuan mereka, jadi bisa 20 cm. Dan salah satu hal yang menguntungkan lagi adalah tabung ini tidak lurus. Ya, tapi tabung ini adalah seperti mengerucut ya. Mengerucut dari tengah besar, kemudian mengerucut di ujung kiri, ujung kanan. Jadi sehingga menjadi seperti baji. Jadi kuatnya sama dengan sambungan tulang biasa, bahkan lebih kuat dari sambungan sambungan lewatan. Nah, ini contohnya, ini masangnya seperti ini ya, jadi sangat mudah. Kalau pakai stek biasa, sambungan lewatan ini panjang nih. Kalau panjang ini nanti repot ya, repot pada saat menyetel ya. Karena lubang yang satu, tulangan yang satu bisa masuk lubang yang satu,
tapi tulang yang lain susah gitu, akhirnya dipengkok-pengkok dan itu cukup riskan dan bahaya, sehingga disarankan menggunakan growth facelift. Ininya pendek cuma 20 cm dan tidak mudah bengkok-bengkok. Kalau panjang itu bisa bengkok-bengkok gitu. Nah, itu kan sehingga kita cukup bisa dengan cepat pasangnya. Nah, dan ini sudah di Indonesia sudah banyak digunakan. Nah, ini kalau untuk kolom ya, tadi untuk kolom ini untuk balok ya, sambungan balok yang tadi ini di tengah-tengah itu kita bisa menggunakan growth facelift ya. Nah, ini namanya kolom shoe ya, kolom shoe jadi atau precast shoe, selain sepatu. Nah, ini juga sudah ada aturannya kelihatan di ICI. Ya, jadi memang ini cukup mahal ya, karena bacanya baca khusus. Sehingga pada waktu yang didirikan ini tidak perlu lagi perancah-perancah atau bracing yang dia langsung bisa berdiri vertikal ya, dan dengan digital. Itu sama aja kayak kita mendirikan kolom baja. Ya. Cuma ini dari beton. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi bisa langsung dipasang. Nah, tadi ini ada without connecting system. Ya, jadi tadi sedikit ulang-ulang. Jadi ini sambungan kolom dan balok terpisah secara elemennya, secara sambungannya, kemudian disatukan dengan sambungan ini, sambungan di widak ini. Nah, ini batangnya batang ulet nih, batang ductile. Ya, pada waktu beban lateral dia akan mundur ya, itu aja. Selesai, kemudian nah, ini alat angkat ya. Kalau untuk hollow core slab itu alatnya khusus memang. Ada lifting clamp, ada erection clamp. Jadi ini kalau diangkat ini jepit, jadi tidak perlu harus ada khusus. Cuma memang saya masih agak bingung mengapa kalau ini untuk erection, mungkin karena ini tidak ada komponen yang mengganggu pemasangan, tapi kalau ini ada komponen yang harus onjol dan tidak mengganggu saat pemasangan. Nah, ini adalah pemasangan bisa juga dengan menggunakan sling ya, sling itu. Nah, ini pada saat diangkat. Kalau lihat dari bentang-bentangnya kan cukup panjang-panjang. Nah, ini saat penumpukan ya. Ini tidak terlalu banyak saya singgung karena mungkin di lain kesempatan saja. Jadi salah satu intinya adalah ini harus lurus ya, sama-sama dengan produk-produk precast yang lainnya harus lurus. Karena kalau nggak lurus nanti akan timbul momen-momen sekunder yang bisa membuat ini retak. Jadi ini harus perhatikan semua komponen pracetak. Jadi mau girder, mau yang pancang, mau hollow core slab, mau double T, itu semuanya harus mengikuti pola yang sama. Nah, ini adalah cara-cara mengangkutnya. Itu mengapa yang ini 4 malah tidak boleh dibanding dengan 2. Yang penting sebetulnya 2 tapi nempel semua, ngeplak. Tapi kalau ini kan belum tentu, antara ini dan ini kan ini nempel, ini enggak. Ini nempel. Baliknya yang sini juga kebalikannya, ini enggak. Atau ini enggak, ini nempel. Itu justru ya, jadi harus dibedakan. Nah, ini adalah saat memasang di lapangan, di truk ya. Nah, ini harus tidak boleh terlalu panjang ya nongolnya. Nah, ini contoh-contoh handlingnya ya. Jadi ini
umumnya harus diikat ya, diikat di sepanjang ini ya, supaya nanti, terutama khusus di dekat roda supaya dia tidak terpental-pental di ujung-ujungnya, kedua ujung. Nah ini berapa jumlahnya ya, dihitung nanti ya, saya nggak tahu persis, tapi satu tali ini kan punya kekuatan, tinggal hitung, oh ketemunya 4. Terus kemudian ini kalau untuk tampak belakangnya ya. Nah ini untuk double T yang harus dipikirkan adalah kalau yang hollow core mungkin tidak terlalu panjang dibanding dengan ini ya, double T ini dia harus bisa berbelok ya di daerah-daerah yang sempit. Benarnya sangat panjang-panjang. Terus ini saat-saat handling di lapangan di pabrik ya. Ya, jadi kalau kita hanya 6 meter ya umumnya tidak bisa bersaing dengan tor setempat. Tapi kalau panjang ini, nah kita bisa. Nah, ini. Terus kemudian ini instalasi dari apa kolom ya, mulai dari penegakan ya, terus kemudian sampai pemasangan. Oke, lanjut. Nah ini sekarang lebih condong ke project management. Nah kita ada sedikit ya, sedikit saja. Jadi kalau kita punya lantai dengan denah seperti ini, dengan jumlah komponen ya, kolom 32, balok 40. Mungkin bisa di-fullkan itu Pak. Oh sorry. Ya lebih gede ya. Ya. Ya kita pakai ansor ya. Ansor itu berarti tidak ada rancah. Nah diagram alirnya, jadi perencanaan jadwal produksi dan instalasi kita harus bikin dulu ya. Kemudian juga perencanaan alat angkat. Terus produksi duluan dibanding dengan instalasi ya. Terus baru kemudian selesai. Jadi koordinasinya harus terorganisir dengan baik lah. Nah satu hal yang penting adalah karena kalau strukturnya dari komponen kolom dan balok ya kita harus ngecornya, produksinya harus kolom dan balok ya berturutan. Jadi lantai 1 kolom dan balok lantai 1, terus kemudian kolom dan balok lantai 2, jangan kolom dan balok lantai 3. Jadi ada koordinasi dengan antara pabrik dengan pelaksana di lapangan. Dan sampai nanti dibuat kolomnya dulu, tapi baloknya belum selesai. Jadi percuma itu. Padahal kalau bukan multi-story ya, jadi kolomnya satu-satu kan nggak bisa kan. Jadi kolom dulu sudah selesai, tapi begitu mau dipasang, mau lantai 2 nggak bisa. Atau sebaliknya, kalau kita mau bikin balok dulu, terus mau dipasang gimana? Kolomnya belum ada. Nanti makanya harus